Hmm, apa sih perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diva Aura. Nah, di video ini saya sedikit menjelaskan tentang video awal saya tadi, apa sih perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi, di video ini bukan hanya untuk orang yang mendalami ilmu komunikasi saja, tetapi juga untuk semua orang. Karena selama manusia itu bernafas dan selama individu hidup, pasti mereka berkomunikasi. Nah, komunikasi verbal itu apa sih? Jadi, komunikasi verbal itu adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu yaitu komunikasi yang umumnya menggunakan dengan bahasa tubuh seperti simbol, sentuhan, gerakan tangan, vokalik, dan lain sebagainya. Nah, di komunikasi verbal itu seperti apa sih? Jadi, komunikasi verbal itu seperti obrolan kita secara langsung atau melalui chattingan atau bisa melalui pesan menyurat yang di zaman dulu, dimana zaman sekarang yang teknologi semakin canggih, yang bisa langsung lewat Gmail. Komunikasi verbal ini juga ada bahasa verbal dan juga ada fungsi bahasa bagi manusia. Bukan hanya bahasa dan fungsi verbal aja loh, tetapi juga ada keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa itu ada 4. Yang pertama ada keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Dan yang kedua ada kata-kata yang bersifat ambigu dan kontekstual. Dan yang ketiga ada kata-kata yang mengandung bias budaya. Dan yang terakhir ada pencampur adukan, fakta, penafsiran, dan penilaian. Nah, komunikasi verbal ini juga tidak terlalu jelimet loh. Yang menjadi masalahnya adalah perbedaan bahasa dan perbedaan persepsi mengenai satu kata yang dimaknai berbeda dengan satu budaya atau budaya lainnya. Di komunikasi verbal ini ada 2 komunikasi konteks, yaitu yang pertama ada konteks tinggi dan konteks rendah. Konteks tinggi yaitu, sedangkan konteks rendah yaitu. Nah, komunikasi nonverbal ini ada simbol. Simbol itu sebagai media penyampaian maksud atau pesan. Simbol juga bisa menjadi sarana untuk cara kita berpikir, juga untuk menjadi suatu acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan, atau untuk mencari solusi. Juga simbol ini menjadi saran untuk mengungkap fakta. Di komunikasi nonverbal ini ada 4 bahasa tubuh. Selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan yang biasa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Juga bentuk sentuhan ini seperti bersalaman atau menggenggam tangan, sentuhan di tangan atau pukulan, mengelus-ngelus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada vokalik. Vokalik yaitu cara kita berbicara, contohnya seperti nada bicara kita, nada suara, keras atau lemahnya suara, juga kecepatan saat kita berbicara, dan intonasi. Dan juga di komunikasi nonverbal ini ada warna. Warna ini juga menunjukkan suasana emosional, cita rasa. Dan warna ini memiliki sifat dan pencitraan masing-masing yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Dengan warna, kita bisa berkomunikasi tanpa harus mengatakan secara langsung apa yang ingin kita lakukan.
Jadi kesimpulannya adalah komunikasi verbal itu segala sesuatu pesan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan komunikasi nonverbal itu segala sesuatu pesan yang ditampilkan, terlihat, dan terasa oleh panca indera kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata atau penyampaian saya yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.